Saya bilang enggak, kita harus protes sekarang. Kita 5.000 ya bayar 5.000, kalau 10.000 juga bayar 10.000 US gitu. Masa kita selalu dirugikan? Maksudnya bayar apa Pak Erick? Kan memang kalau protes itu mesti bayar. PSSI langsung gerak cepat. Belum ada 24 jam. Nasib wasit yang memimpin laga Indonesia versus Bahrain jadi begini. PSSI langsung gerak cepat. Belum ada 24 jam. Nasib wasit yang memimpin laga Indonesia versus Bahrain jadi begini. FIFA akhirnya bertindak. Ini kalau nggak diinvestigasi, ini nggak bakalan nih. Nggak bakalan. Nggak bakalan. Yang menguasai AFC kan tahu sendiri siapa. Sebenarnya kita bisa lebih. Pak Erick sendiri berkaca-kaca loh, saya lihat mengingat. Dirampok kita ini. Makan tuh oil money. wasit. Dicek VAR aja enggak gitu loh. Sebenarnya ini sudah lewat waktu, karena tambahan waktu cuma 6 menit. Tetapi sudah kelewat 2, ya, sebelum ada kemenangan di depan mata timnas Indonesia dirampok oleh wasit di pertandingan ini. Ya, Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 saat menghadapi Bahrain dalam dikerjain. Maka dari itu gua harap PSSI lewat Pak Erick langsung tanda tangan melakukan protes keras. Inilah kenapa sepak bola Asia itu nggak maju-maju kalau orang-orang itu aja yang pegang. PSSI langsung gerak cepat. Belum ada 24 jam. Nasib wasit yang memimpin laga Indonesia versus Bahrain jadi begini. FIFA akhirnya bertindak. Protes PSSI akhirnya membuahkan hasil. Laga timnas Indonesia versus Bahrain berpotensi diulang. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kejadian mengejutkan. Wasit tambah waktu misterius di laga timnas Indonesia versus Bahrain, 3 poin sirna di menit terakhir. Drama panas kembali tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketika timnas Indonesia harus kehilangan kemenangan dramatis di laga sengit melawan Bahrain. Bermain di hadapan pendukung lawan, Garuda tampil solid, namun harus menelan pil pahit di detik-detik akhir pertandingan. Di bawah tekanan supporter Bahrain, mental skuad asuhan Shin Tae-yong sempat diuji saat kebobolan lebih dulu. Namun, Ragnar Oratmangun muncul sebagai pahlawan. Mendekati akhir babak pertama, ia berhasil menyamakan kedudukan dan memberikan angin segar bagi timnas Indonesia. Babak kedua makin panas, Rafael Struijk pun tak mau kalah. Gol fantastisnya membuat Indonesia unggul 2-1, dan tampaknya kemenangan sudah di depan mata. Namun, pertandingan yang tampaknya sudah selesai berubah menjadi mimpi buruk yang tak disangka-sangka. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah keputusan wasit sudah tepat? Atau justru kebobolan di menit akhir adalah kesalahan para pemain timnas kita? Mengingat mereka tidak fokus pada pertandingan, para pemain kita justru fokus untuk menunggu peluit panjang dibunyikan, sehingga mereka kehilangan konsentrasi, dan terciptalah gol penyama kedudukan. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo STY, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Skor 2-1 bertahan hingga menit 96 sesuai dengan tambahan waktu awal. Tapi, kejutan kontroversial datang dari wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf asal Oman, yang menambah 3 menit ekstra tanpa alasan jelas. Hingga akhirnya, di menit ke-99, Bahrain mencetak gol penyama kedudukan yang menghancurkan harapan Garuda. Kenapa waktu tambahan begitu lama? Inilah pertanyaan yang membuat banyak pihak geram, termasuk media asal Belanda, Voetbal International, yang menyoroti keputusan aneh ini. Wasit awalnya hanya memberikan tambahan waktu 6 menit.
Namun tiba-tiba berubah menjadi 9 menit tanpa ada insiden besar yang mengharuskannya. Indonesia rugi besar. Kemenangan yang sudah di depan mata harus melayang begitu saja. Ketegangan pun terjadi di akhir laga, dengan para pemain Indonesia protes keras terhadap keputusan wasit. Apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik ini? Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan masalah serius dalam dunia sepak bola, khususnya mengenai keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit. Dalam pertandingan sepak bola, keputusan wasit terkait tambahan waktu adalah salah satu yang paling sering diperdebatkan. Tambahan waktu biasanya diberikan untuk mengganti waktu yang terbuang selama pertandingan, seperti cedera, pergantian pemain, atau insiden lainnya. Namun, jika tambahan waktu diberikan tanpa alasan yang jelas, hal ini menimbulkan kecurigaan. Dalam kasus laga Timnas Indonesia melawan Bahrain, keputusan wasit untuk menambah waktu ekstra hingga 3 menit setelah waktu tambahan awal telah selesai tampak aneh dan patut dipertanyakan. Kejadian seperti ini tentu merugikan tim yang sudah berjuang keras, terutama dalam konteks pertandingan penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Dari sudut pandang pemain dan supporter, keputusan semacam ini dapat menciptakan frustrasi yang besar. Indonesia seolah telah dicurangi, karena peluang untuk meraih 3 poin hilang begitu saja di menit-menit akhir. Protes dari para pemain Indonesia adalah reaksi yang wajar mengingat keputusan wasit ini tidak hanya mempengaruhi hasil pertandingan, tetapi juga bisa berdampak pada motivasi dan psikologis tim secara keseluruhan. Jika kejadian seperti ini terus berulang tanpa transparansi dalam keputusan wasit, kepercayaan terhadap integritas pertandingan bisa menurun. Banyak yang akan mulai mempertanyakan apakah ada faktor lain, seperti pengaruh eksternal, yang memengaruhi keputusan wasit. Namun, di luar kontroversi, Indonesia tetap harus mengambil pelajaran dari kejadian ini. Mereka menunjukkan kemampuan bermain dengan baik di laga ini, namun fokus hingga akhir sangat penting, terutama dalam situasi-situasi yang tidak terduga seperti tambahan waktu yang tiba-tiba. Kata pelatih Bahrain usai tahan imbang Timnas Indonesia dengan gol kontroversial. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Drama kontroversial. Pelatih Bahrain geram, Indonesia hampir bikin kejutan di laga panas kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel menegangkan tersaji saat Timnas Bahrain dan Indonesia bertemu di laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skor imbang 2-2 di Stadion Nasional Bahrain, menciptakan kontroversi besar yang mengguncang penonton dan pelatih Bahrain, Dragan Talajic. Dragan murka. Pelatih asal Kroasia ini tak puas melihat timnya hanya meraih hasil imbang di depan puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Gol penyeimbang Mohamed Marhon pada menit ke-99 memicu kemarahan, bukan hanya karena terjadi di luar waktu tambahan yang diberikan, tetapi juga karena dugaan offside yang tak digubris wasit. Skandal VAR, sayangnya, wasit tidak menggunakan VAR untuk mengecek gol kontroversial tersebut. Indonesia guncang Bahrain, meski tertinggal lebih dulu melalui tendangan bebas Mohamed Marhon pada menit ke-15, Indonesia menunjukkan taringnya. Gol-gol dari Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk sempat membawa Garuda unggul 2-1 atas Bahrain. Dramatis dan mendebarkan, namun harapan kemenangan pupus akibat gol kontroversial di detik-detik terakhir. Dragan menyebut bahwa timnya kehilangan fokus sehingga memberi Indonesia ruang untuk mencetak 2 gol. Kami kehilangan konsentrasi dan itu fatal, ucap Dragan geram. Meski kesal, ia tetap bersyukur Bahrain masih di posisi keempat klasemen sementara Grup C. Setelah hasil kontroversial ini, Bahrain akan menghadapi tantangan berat berikutnya melawan Arab Saudi. Lebih lanjut, situasi yang terjadi dalam laga Bahrain versus Indonesia ini mencerminkan betapa krusialnya peran konsentrasi, wasit, dan teknologi VAR dalam sebuah pertandingan, terutama di ajang sepenting kualifikasi Piala Dunia. Dari sisi Bahrain, kegagalan menjaga fokus hingga akhir pertandingan menjadi titik lemah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia, yang mampu mencetak 2 gol dari ruang kosong yang terbuka. Pelatih Dragan Talajic wajar merasa kecewa, karena timnya gagal memaksimalkan dukungan penuh supporter dan hampir kalah di kandang sendiri. Namun, yang paling mencolok dalam pertandingan ini adalah gol kontroversial pada menit-menit terakhir. Ketika gol dicetak pada menit ke-99, melebihi waktu tambahan yang diberikan, dan ada dugaan offside, hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Di era modern sepak bola,
Penggunaan VAR menjadi penting untuk mencegah kontroversi seperti ini. Ketiadaan VAR dalam memutuskan situasi genting tersebut tentu mencoreng kredibilitas keputusan wasit. Dari perspektif Indonesia, mereka mampu menunjukkan daya juang dan hampir mencetak kemenangan besar di tanah lawan. Namun, gol penyeimbang yang terlambat mengubah narasi laga ini menjadi penuh drama dan kontroversi. Kejadian seperti ini juga dapat mempengaruhi moral tim dan para supporter, baik dari sisi Bahrain yang merasa tidak puas, maupun Indonesia yang kecewa karena kemenangan nyaris di depan mata. Kesimpulannya, ini adalah situasi di mana keputusan-keputusan teknis dari wasit dan kurangnya fokus pada momen kritis dari kedua tim menjadi faktor utama. Kontroversi terkait gol di waktu tambahan yang berlebihan dan dugaan offside menambah lapisan drama yang akan dibicarakan dalam waktu lama. Yes, alhamdulillah. Dapat pengakuan. Media Amerika akui saat ini timnas Indonesia sangat sulit dikalahkan. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Kemenangan perdana Indonesia sirna. Wasit bikin keputusan kontroversial, Bahrain curi gol di detik-detik terakhir. Mimpi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia harus sirna secara dramatis. Bermain penuh percaya diri melawan Bahrain, skuad Garuda hampir saja mencetak sejarah. Setelah gol Rafael Struijk di menit ke-74 membuat Indonesia unggul, suasana berubah 180 derajat ketika wasit memberikan tambahan waktu yang mengundang tanda tanya besar. Keputusan kontroversial wasit menjadi penentu hasil akhir pertandingan. Meski waktu tambahan resmi yang diberikan adalah 6 menit, Bahrain berhasil mencetak gol pada menit ke-99. Sebuah gol dari Mohamed Marhon di luar perkiraan, menghancurkan harapan Indonesia untuk meraih 3 poin penuh. Drama tak terduga ini membuat fans Indonesia kecewa dan marah, melihat tim kesayangan mereka dikecewakan oleh keputusan yang dianggap tidak adil. Kemenangan yang hampir diraih pun terlepas begitu saja, tetapi media internasional seperti ESPN tetap mengapresiasi performa timnas Indonesia. Skuad Garuda dinilai berada di jalur yang tepat, dengan 3 laga tanpa kekalahan. Tim asuhan Shin Tae-yong menunjukkan bahwa mereka kini menjadi salah satu kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata di Asia. Di atas kertas, hasil imbang di kandang Bahrain, yang sebelumnya mengalahkan Australia, sebenarnya tidak buruk, tapi cara Indonesia kehilangan kemenangan begitu menyakitkan, tulis ESPN. Kemarahan dan kekecewaan jelas terasa, terutama setelah Indonesia sudah begitu dekat dengan kemenangan bersejarah. Laga ini seolah membuktikan bahwa timnas Indonesia sulit dikalahkan, meski lawan yang dihadapi merupakan tim yang kuat. Status sebagai kuda hitam tampaknya memberikan keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda yang tampil semakin percaya diri. Namun, tentu saja, tim ini butuh kemenangan untuk menambah motivasi dan kepercayaan diri lebih tinggi. ESPN bahkan menyoroti bahwa kemenangan Indonesia hanya masalah waktu. Dengan performa yang terus meningkat, peluang meraih 3 poin perdana sangat terbuka pada laga tandang melawan Cina yang akan digelar pada 15 Oktober mendatang. Cina sedang berada dalam tren negatif setelah kalah dalam 3 pertandingan terakhir, dan ini bisa menjadi momen emas bagi Indonesia. Laporan ESPN juga menambahkan, di pertandingan berikutnya melawan Cina bisa menjadi peluang terbesar bagi Indonesia untuk meraih kemenangan pertama mereka di putaran ini. Semua mata tertuju pada skuad Garuda, apakah mereka bisa mengatasi tekanan dan keluar sebagai pemenang. Namun, tantangan berat tetap menanti. Fokus dan kerja keras ekstra dibutuhkan untuk memastikan kemenangan melawan Cina. Seluruh pemain harus mampu memanfaatkan peluang yang ada di lapangan dengan baik. Apakah Indonesia akhirnya akan mencatat kemenangan bersejarah ini? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Jangan lewatkan laga seru antara Indonesia versus Cina pada 15 Oktober. Akankah Garuda terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026? Saksikan bagaimana tim kebanggaan kita berjuang di atas lapangan demi mengukir sejarah baru. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini bisa dikatakan penuh drama dan ketidakpastian, namun juga memunculkan harapan baru. Hasil imbang melawan Bahrain jelas memberikan kekecewaan, terutama karena keputusan wasit yang kontroversial. Gol di menit ke-99 yang jauh melewati waktu tambahan yang ditetapkan memang bisa dianggap tidak adil.
dan ini wajar memicu kemarahan serta frustrasi dari pemain dan supporter. Namun, jika melihat secara lebih luas, performa Indonesia sebenarnya sangat menjanjikan. Dengan 3 laga tanpa kekalahan, ini menunjukkan bahwa di bawah asuhan Shin Tae-yong, tim ini semakin solid dan sulit dikalahkan. Ketahanan mental pemain juga terlihat semakin matang, mengingat mereka bisa bangkit dari tekanan besar di laga tandang melawan tim kuat seperti Bahrain dan nyaris mengamankan kemenangan. Keputusan kontroversial wasit ini juga bisa menjadi momen introspeksi bagi Indonesia. Meski ada ketidakadilan, tim ini perlu fokus pada peningkatan performa mereka, terutama dalam menghadapi situasi-situasi krusial di akhir pertandingan. Konsentrasi di menit-menit terakhir dan cara mengantisipasi situasi bola mati menjadi area yang harus lebih diperhatikan. Kedepannya, laga melawan Cina akan menjadi penentu penting bagi Indonesia. Menghadapi tim yang sedang dalam tren buruk, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak kemenangan pertama mereka di fase ini. Namun, mereka tidak boleh meremehkan lawan. Cina akan berjuang mati-matian untuk bangkit, dan Indonesia harus siap dengan strategi matang dan ketenangan dalam bermain. Jika bisa memanfaatkan peluang dengan baik, kemenangan bersejarah memang sudah di depan mata. Secara keseluruhan, Indonesia sedang berada di fase transisi positif. Meski hasil tidak selalu memuaskan, performa mereka menunjukkan perkembangan yang signifikan. Yang terpenting sekarang adalah menjaga konsistensi dan fokus, karena di sepak bola, terutama di level internasional, satu momen kecil bisa menentukan hasil pertandingan. Tetap semangat, Garuda! Meski perjalanan ini tidak selalu mulus, kalian sudah menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Setiap tantangan yang dihadapi, termasuk keputusan kontroversial seperti saat melawan Bahrain, adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat. Ingat, kalian sudah mencatat 3 laga tanpa kekalahan. Itu bukan prestasi kecil. Perjuangan kalian di lapangan adalah bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Kalian sedang berada di jalur yang tepat. Dan kemenangan itu hanya masalah waktu. Ketika satu pintu tertutup, selalu ada pintu lain yang terbuka. Laga melawan Cina pada 15 Oktober bisa jadi momen kalian mencatat sejarah. Percayalah pada kemampuan kalian, terus fokus, dan jangan biarkan rintangan kecil memadamkan semangat juang. Garuda akan terbang tinggi. Kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk jutaan supporter di seluruh Indonesia yang mendukung dengan sepenuh hati. Mereka percaya pada kalian, dan kalian sudah membuktikan bahwa kalian layak mendapatkannya. Jadi, bangkitlah, hadapi tantangan berikutnya dengan kepala tegak, dan tunjukkan bahwa Indonesia bisa mencapai yang lebih tinggi lagi. Kemenangan besar sedang menanti di depan, teruslah berjuang. Kemenangan timnas Indonesia dirampok Bahrain. Erick Thohir minta lupakan dan fokus hadapi Cina. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Mengejutkan. Erick Thohir marah besar. Timnas Indonesia harus lupakan Bahrain dan fokus hancurkan Cina. Kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata dirampok secara dramatis oleh Bahrain. Dalam laga menegangkan kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia terpaksa harus puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Bahrain setelah gol kontroversial di menit ke-99. Para penggemar sepak bola tanah air pun dikejutkan oleh keputusan wasit yang diprotes habis-habisan oleh PSSI. Gol offside di detik terakhir? Inilah fakta mengejutkan di balik pertandingan. Wasit asal Oman, Ahmed Al-Kahf, menjadi sorotan tajam setelah memberikan tambahan waktu yang merugikan Indonesia. Gol penyeimbang Bahrain yang dicetak Mohamed Marhon pada injury time dinilai offside dan memicu amarah besar dari pemain serta ofisial Indonesia. Hasil yang pahit, tapi harus kita lupakan. Erick Thohir bongkar rahasia timnas menghadapi Cina. Erick Thohir tak tinggal diam. Ia meminta seluruh tim segera melupakan insiden melawan Bahrain dan memfokuskan energi untuk menghadapi Cina. Buktikan kalau kita bisa curi poin dari mereka di kandang lawan. Serunya, mengobarkan semangat tim. PSSI siap kirim protes ke AFC dan FIFA. Ada apa di balik keputusan wasit? PSSI mengancam akan mengirimkan surat protes resmi kepada AFC dan FIFA terkait kepemimpinan wasit. Banyak yang menilai, kemenangan Indonesia seakan-akan dirampok oleh keputusan kontroversial ini. Indonesia versus Cina, ini yang harus diwaspadai.
Erick Thohir buka suara dalam laga berikutnya melawan Cina. Erick mengingatkan tim untuk fokus penuh pada strategi, memperbaiki fisik, dan bersiap menghadapi ambisi Cina yang belum meraih poin. Ini bukan hanya soal skill, tapi juga mental. Supporter Indonesia, jangan berhenti beri dukungan, ya tandas Erick, menantang Cina di laga krusial nanti. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini sangat kompleks dan penuh emosi. Hasil imbang melawan Bahrain memang menjadi pukulan telak, terutama karena gol penyama kedudukan terjadi di menit terakhir dengan tambahan waktu yang kontroversial. Rasa frustrasi wajar muncul, apalagi mengingat Indonesia hampir meraih kemenangan krusial yang bisa meningkatkan posisi mereka di klasemen. Kritik terhadap wasit juga menjadi hal yang lumrah dalam situasi seperti ini, karena keputusan-keputusan di masa injury time selalu menjadi sorotan besar. Namun, di sisi lain, pernyataan Erick Thohir untuk segera melupakan hasil ini dan fokus pada pertandingan berikutnya melawan Cina adalah langkah yang tepat. Berlarut-larut dalam kekecewaan hanya akan mengganggu persiapan mental dan fisik tim. Cina akan menjadi lawan berat, terutama karena mereka juga akan termotivasi untuk mendapatkan poin pertama di grup. Fokus dan persiapan matang sangat diperlukan, dan Erick Thohir benar dalam menekankan pentingnya dukungan mental dari supporter serta fokus pada pemulihan dan strategi yang lebih baik. Penting untuk tidak terjebak dalam kekecewaan yang lalu dan memandang pertandingan ke depan dengan optimisme. Jika timnas Indonesia bisa merespons dengan baik dan bermain disiplin melawan Cina, mereka masih memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif. Yang terpenting adalah bagaimana tim bisa bangkit dari situasi sulit ini dan membuktikan bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi. Tetap semangat, timnas Indonesia! Sepak bola adalah permainan yang penuh dengan kejutan dan tantangan, dan kalian sudah menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Hasil melawan Bahrain memang pahit, tapi itu bukan akhir dari perjalanan. Setiap kesulitan adalah pelajaran berharga yang akan membuat kalian semakin kuat. Kalian sudah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa bersaing di panggung internasional. Sekarang, saatnya bangkit dan buktikan bahwa kalian tidak hanya mampu bertahan, tapi juga siap untuk menang. Fokus pada pertandingan melawan Cina dan tunjukkan permainan terbaik kalian. Percayalah, jutaan supporter di Indonesia ada di belakang kalian, memberikan dukungan penuh. Jangan pernah menyerah, karena perjalanan ini masih panjang dan peluang besar masih terbuka. Jadikan setiap tantangan sebagai motivasi untuk terus maju. Ingat, kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tapi juga untuk bangsa dan negara. Indonesia bisa! Shin Tae-yong beberkan dosa wasit saat timnas Indonesia ditahan Bahrain. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Wasit skandal. Shin Tae-yong murka, ungkap ketidakadilan fatal yang merugikan timnas Indonesia di laga panas melawan Bahrain. Pertandingan panas antara timnas Indonesia dan Bahrain di Bahrain National Stadium kembali memicu kontroversi besar. Dipimpin oleh wasit asal Oman, Ahmed Abu Bakar Al-Kaf, laga ini berlangsung tegang dengan pelanggaran yang tak henti-henti. Namun, sorotan terbesar datang dari keputusan wasit yang dianggap berat sebelah, skandal terbesar. Bahrain dimanjakan, timnas diabaikan, saat pemain Bahrain sedikit saja disentuh, wasit langsung bereaksi cepat. Namun, ketika pemain Garuda terjatuh, wasit seolah tutup mata. Keputusan-keputusan yang memihak inilah yang membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara. Tambahan waktu yang gila. Shin Tae-yong dengan tegas menyebut tambahan waktu 6 menit yang berakhir lebih dari 9 menit sebagai salah satu puncak kekecewaannya. Siapapun yang menonton pertandingan pasti tahu mengapa pemain kita marah. Kata pelatih asal Korea Selatan ini dengan nada geram, kecurangan wasit yang terungkap. Menurut Shin, wasit terlalu mudah memberikan pelanggaran kepada Bahrain, bahkan untuk sentuhan ringan. Namun, ketika pemain Indonesia dilanggar, wasit tak kunjung bersikap adil. Semua orang bisa melihat, keputusan wasit sangat memihak. Tidak ada keadilan, ditambah Shin, tantangan baru menunggu di Cina. Setelah insiden wasit yang merugikan, skuad Garuda harus segera bersiap untuk laga selanjutnya di Cina. Namun, kabar buruk datang.
Rumput stadion di Qingdao disebut dalam kondisi buruk, yang bisa menjadi tantangan berat bagi strategi Shin Tae-yong yang mengandalkan operan-operan pendek. Apakah nasib buruk ini akan berlanjut? Bagaimana kelanjutan perjuangan timnas Indonesia? Jangan lewatkan update terbaru dari timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina pada 15 Oktober mendatang. Akankah masalah rumput ini kembali menjadi kendala bagi perjuangan skuad Garuda? Lebih lanjut, situasi ini jelas menggambarkan ketidakpuasan Shin Tae-yong terhadap keputusan wasit, yang dianggap berat sebelah dalam pertandingan melawan Bahrain. Kekecewaan seperti ini seringkali muncul dalam dunia sepak bola, terutama ketika hasil pertandingan dipengaruhi oleh keputusan wasit yang kontroversial. Dari perspektif Shin Tae-yong, wajar jika ada kemarahan karena keputusan wasit yang dirasa tidak adil bisa merugikan tim secara langsung. Penambahan waktu yang tidak sesuai, pelanggaran yang tampaknya tidak konsisten, dan ketidakmampuan wasit menjaga keseimbangan dalam permainan menciptakan frustrasi, tidak hanya bagi pelatih dan pemain, tapi juga untuk para pendukung. Di sisi lain, pertandingan selanjutnya melawan Cina juga menambah tekanan. Kondisi lapangan yang kurang ideal di Stadion Qingdao akan menjadi tantangan bagi strategi timnas Indonesia, terutama karena Shin Tae-yong mengandalkan permainan dengan operan-operan pendek yang membutuhkan kondisi lapangan yang bagus. Namun, penting juga untuk menjaga fokus. Daripada terjebak dalam kekecewaan atas pertandingan sebelumnya, timnas harus segera bangkit dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tim yang kuat adalah yang mampu mengatasi segala hambatan, termasuk keputusan wasit yang kontroversial atau kondisi lapangan yang kurang ideal. Ketika Anda menghadapi tantangan besar, ingatlah bahwa inilah saatnya Anda membuktikan kekuatan dan karakter sejati. Setiap kesulitan, setiap ketidakadilan, bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk tumbuh lebih kuat. Kekecewaan di pertandingan sebelumnya mungkin terasa menyakitkan, tapi itu bukan akhir. Itu adalah pelajaran berharga yang akan memperkuat langkah Anda ke depan. Kemenangan terbesar datang bukan dari pertandingan yang mudah, tapi dari momen-momen ketika Anda melawan segala rintangan dan tetap berdiri tegak. Jangan biarkan keputusan wasit atau kondisi lapangan yang buruk meruntuhkan semangat Anda. Bangkit, buktikan bahwa Anda bisa menghadapi apapun yang datang. Saatnya mengalihkan fokus pada yang berikutnya, menata pertandingan di depan dengan tekad yang lebih besar. Jangan hanya bermain untuk menang, tapi bermain dengan hati, dengan semangat pantang menyerah. Untuk negara, untuk para pendukung yang selalu ada di belakang Anda, kegagalan sementara adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Tetap berjuang, tetap fokus, dan ingat, pemenang sejati adalah mereka yang tak pernah berhenti berusaha. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah ditahan Bahrain 2-2, melesat tajam. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ranking FIFA Timnas Indonesia terbaru. Skor imbang dramatis 2-2 bikin Indonesia tertahan. Lolos ke Piala Dunia 2026 terancam. Peringkat FIFA Timnas Indonesia setelah ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain bikin gempar. Timnas Indonesia hanya berhasil menambah 4,39 poin, membuat posisi mereka tertahan di peringkat 129 dunia dengan koleksi 1128,56 poin. Gol-gol spektakuler dari Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk seharusnya mengamankan kemenangan. Namun gol Bahrain di menit 99 membuat timnas Indonesia harus rela berbagi poin. Skor akhir ini menyisakan kekecewaan besar, mengingat tim Garuda sudah unggul hingga menit 96, tapi peluit akhir wasit tak kunjung terdengar. Apakah ada keputusan kontroversial di sini? Masih ada harapan bagi Indonesia untuk memperbaiki ranking. Kemenangan melawan Cina pada 15 Oktober 2024 bisa membawa angin segar. Cina yang sedang dalam kondisi mental terpuruk setelah 3 kekalahan beruntun, menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk bangkit. Namun, kegagalan mengamankan kemenangan atas Bahrain membuat timnas Indonesia terperosok ke posisi kelima klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Terpaut 3 angka dari Jepang yang memimpin grup. Apakah masih ada peluang atau Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit? Jangan lewatkan laga Jepang melawan Arab Saudi dini hari ini yang bisa jadi penentu nasib Indonesia. Lebih lanjut, hasil imbang 2-2 melawan Bahrain memang sangat disayangkan, terutama mengingat timnas Indonesia sempat unggul hingga menit 96.
Ini adalah momen yang menguji mental dan disiplin tim, terutama dalam mengelola waktu dan tekanan di menit-menit akhir pertandingan. Gol penyeimbang di masa tambahan waktu menunjukkan bahwa masih ada celah yang harus diperbaiki dalam hal konsentrasi, namun, hasil ini tidak sepenuhnya buruk. Tambahan poin, meski tidak signifikan, tetap membantu Indonesia mempertahankan posisinya di ranking FIFA. Peluang untuk memperbaiki ranking masih ada, terutama jika Indonesia bisa memanfaatkan pertandingan melawan Cina dengan baik. Cina yang sedang dalam kondisi mental terpuruk adalah peluang besar bagi Indonesia untuk kembali ke jalur kemenangan. Kuncinya sekarang adalah bagaimana timnas Indonesia bisa bangkit dari kekecewaan ini dan fokus penuh pada pertandingan selanjutnya. Jika mereka bisa mengalahkan Cina, bukan hanya ranking FIFA yang bisa naik, tapi peluang lolos ke Piala Dunia 2026 juga akan semakin terbuka. Jangan biarkan satu hasil imbang meruntuhkan semangat. Ingat, perjuangan kalian belum selesai. Setiap langkah di lapangan adalah kesempatan untuk memperbaiki, belajar, dan bangkit lebih kuat. Kalian sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dengan unggul atas Bahrain, dan itu adalah bukti bahwa kemenangan selalu ada dalam jangkauan. Pertandingan berikutnya melawan Cina adalah peluang besar untuk membuktikan bahwa Indonesia pantas berada di puncak. Tidak ada yang bisa menghentikan tim yang bermain dengan hati, semangat, dan keyakinan. Kalah atau menang adalah bagian dari perjalanan, tapi semangat juang dan kebanggaan membela negara adalah yang utama. Tetap fokus, percaya pada kemampuan tim, dan berikan yang terbaik. Seluruh Indonesia mendukung dan percaya pada kalian. Lakukan untuk kebanggaan bangsa, untuk sejarah, dan untuk mimpi besar lolos ke Piala Dunia.